si Benny ini, saya panggilnya si Benny dia karena saya teman dia tuh. Ini bukan sekedar big tabu, ini bukan sekedar tahu, ini sesuatu yang harusnya nggak nyampe di dalam artinya ucapan itu nggak boleh terjadi sebetulnya. Ini Benny dia dari dulu aktivis, Romo yang ikut di dalam proses perubahan politik Indonesia tuh, mengasuh mahasiswa dan LSM yang dulu kita sebut bawah tanah tuh. Lalu dia berevolusi jadi tokoh publik, sama-sama saya dulu bikin Setara Institut, ada Hendardi, ada Gus Dur. Lalu akhirnya ketagihan politik, kan ini masalahnya kan. Seharusnya orang seperti Benny itu jadi pemantau aja, bukan jadi aktor. Gitu. Siang ini Pergerakan Advokat Nusantara atau disingkat Perkat Nusantara terdiri dari, saya kenalkan mulai dari ujung kanan, Advokat Erik Espaat, Advokat Karel Tikualu, kemudian saya sendiri, Advokat Mansur Arsad, Advokat Erlina R. Tambunan, Advokat Daniel Tonapa Masiku, dan beberapa teman yang tidak bisa hadir tetapi menyatakan ambil bagian di dalam perjuangan ini, yaitu Zainal Abidin dan Ahmad Dilabanga. Dua-duanya juga advokat yang kami sudah lama sering aktif di dalam advokasi dan bantuan hukum terkait hal-hal yang menyangkut kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan lain-lain. Beberapa hari terakhir ini ramai di medsos polemik yang dimunculkan oleh Rocky Gerung dan kawan-kawan menuduh Romo Beni Susatyo seolah-olah Romo Beni Susatyo telah memberikan penilaian atau mengintervensi hal-hal yang terkait dengan isu yang akhir-akhir ini dialamatkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut, rekan advokat Mansur Arsad akan menjelaskan intinya kepada teman-teman wartawan supaya menjadi bahan untuk berita dan lain-lain. Terima kasih. Berikut press release dari Pergerakan Advokat Nusantara. Pernyataan sikap Advokat Pergerakan Advokat Nusantara. Terhadap tuduhan yang tidak berdasar dan bersifat mengadu domba atau memecah belah antar pribadi dan kelompok, apapun alasannya, ada konsekuensi hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. 2. Karena seluruh konten YouTube RKN Media tanggal 20 November 2021 ada konten YouTube yang seluruhnya berisi komentar dan kritik konstruktif Hendardi selaku Ketua Setara Institut terhadap MUI terkait tindakan kepolisian Densus 88 terhadap beberapa terduga teroris tanpa ada komentar apapun dari Romo Beni. Rocky Gerung dan kawan-kawan, kami melihatnya sengaja mengadu domba. Sikap berlebihan dan mengarah kepada upaya memecah belah, bahkan mencoba menarik institusi atau organ lain secara tidak bertanggung jawab dalam komentar konstruktif dari Hendardi tentang MUI dan terorisme adalah buah dari cara berpikir kerdil, tidak jujur, pengecut, dan provokatif dari Rocky Gerung dan kawan-kawan. Rocky Gerung dan kawan-kawan mengeksploitasi posisi Romo Beni sebagai minoritas
yang dianggap sebagai sasaran tombak yang empuk guna memenuhi syahwat politik praktis Rocky Gerung dan kawan-kawan, seolah-olah Romo Beni mengintervensi internal MUI, padahal dalam konten YouTube tersebut tidak ada sama sekali nama, wajah, atau narasi dari Romo Beni. Oleh karena itu, Rocky Gerung dan kawan-kawan harus mencabut penilaian yang dungu dan bebal, serta meminta maaf pada Romo Beni dan pihak ketiga lainnya, karena telah salah alamat menuduh Romo Beni dengan memanipulasi fakta dan memandang remeh fakta-fakta hukum dan fakta sosial yang ada. Terkesan sekali Rocky Gerung dan kawan-kawan tidak berani mengomentari konten YouTube RKN Media tanggal 20 November 2021 yang seluruhnya berisi komentar dari Hendardi tentang MUI dan terorisme, lalu mencari kambing hitam, mendiskreditkan Romo Beni dan pihak-pihak lain demi target politik yang lebih besar. Demikian pernyataan singkat dari Pergerakan Advokat Nusantara. Pertama, kita minta Rocky Gerung dan kawan-kawan berhentilah membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan, ya, apalagi yang sifatnya provokatif, mengadu domba, mengarah kepada hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan atau perpecahan antar kelompok masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kita minta supaya Rocky Gerung dan kawan-kawan mencabut pernyataannya itu atau meralat dan meminta maaf kepada Romo Beni. Ya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dan kawan-kawannya ini sudah masuk dalam kategori tindak pidana, antara lain seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Karel, masuk kategori pencemaran nama baik, dan juga masuk kategori ujaran kebencian yang bisa menimbulkan permusuhan, ya, atau kebencian antar individu atau antar kelompok masyarakat. Jadi konsekuensi pidana seperti ini cepat atau lambat, ya, tidak hari ini, bisa besok, bisa minggu depan, bahkan bisa bulan depan akan menjadi persoalan hukum yang diperhadapkan kepada Rocky Gerung dan kawan-kawan. Ya. Bisa saja dalam kaitan dengan tuduhan mereka terhadap Romo Beni, atau bisa juga terhadap pihak lain. Karena dari mulut Rocky Gerung dan kawan-kawan ini sudah sering membuat kegaduhan, mereka tidak segan-segan memfitnah orang. Nah, kita minta supaya hal-hal seperti ini supaya dihentikan, ya. Kalau mau berbuat sesuatu yang dikatakan sebagai untuk masyarakat dan bangsa ini, lakukan secara positif. Tidak perlu dengan menghakimi orang, ya, menzolimi orang, memfitnah orang, atau menyebar kebencian di mana-mana. Saya kira begitu. Selambat-lambatnya 7 kali 24 jam, ya, mencabut pernyataannya ini, menyampaikan permohonan maaf kepada Romo Beni, dan jika tidak, ini ada konsekuensi pidana sehingga kita bisa mendesak Polri untuk mengambil tindakan. Karena ini pidana umum, ya, soal ujaran kebencian. Jadi tanpa kita lapor pun, kalau ini terus menggelinding, Polri berhak untuk melakukan upaya paksa terhadap Rocky Gerung dan kawan-kawan. Mereka memang sengaja mengarahkan tuduhannya seolah-olah Romo Beni yang mengintervensi atau mengobok-obok organisasi MUI, karena mereka lihat dampak politik buruk daripada tuduhan mereka itu lebih pas diarahkan kepada Romo Beni ketimbang kepada Pak Hendardi selaku yang punya wawancara di dalam YouTube itu. Karena mereka lihat Romo Beni dari seorang Romo dari kelompok minoritas, tentu dalam rangka memenuhi syahwat politik, ya, niat busuk Rocky Gerung dan kawan-kawan,
ini lebih seksi dan lebih mudah mencapai target perjuangan mereka. Karena kita tahu Rocky Gerung ini kan hampir tiap hari memproduksi konten-konten yang sifatnya memecah belah anak bangsa. Saya kira dengan situasi seperti ini pasti ada maksud tertentu dari seorang Rocky Gerung yang membawa-bawa Romo Beni dalam hari ini. Padahal sebagaimana kita ketahui, Romo Beni selama ini tidak pernah mau mencampuri urusan yang berkaitan dengan agama, apalagi dalam hal ini dengan MUI. Jadi tentu Rocky Gerung punya maksud tertentu yang harus juga kita sikapi, terutama aparat negara. Dalam hal ini aparat keamanan, aparat penegak hukum itu harus mensikapi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini. Kita cari apa yang membuat dia seperti itu. Kasarnya ada fitnah di sini. Padahal yang bicara adalah Hendardi. Namun kenapa Romo Beni dibawa-bawa? Saya kira itu yang harus kita tindak lanjuti. Bahwa Perekat Nusantara, yaitu kepanjangan dari Pergerakan Advokat Nusantara, ini bukan organisasi advokat. Kami berhimpun hanya ingin eksistensi advokat terkait dengan isu-isu publik, isu-isu masyarakat, isu-isu sosial, agar supaya negara ini kondusif. Untuk itulah kami ada. Makanya setelah kami lihat di media sosial di mana Rocky Gerung dengan bahasanya yang super kasar membodoh-bodohi dan mendungu-dungui Romo Beni, ini sangat-sangat tidak benar. Apalagi yang dituduhkan itu juga tidak sesuai fakta. Yang bicara itu sebetulnya Pak Hendardi. Tapi kenapa Romo Beni yang dituduh? Padahal Romo Beni itu hanya menerima masukan Twitter. Romo Beni punya Twitter, masuk berita, kemudian Rocky Gerung, ya sekali lagi saya mengutip katanya, dengan dungunya dia anggap itu Romo Beni yang bicara. Jadi sekali lagi saya kembalikan dungunya itu kepada Rocky Gerung, supaya Rocky Gerung juga bisa berkaca dengan baik. Kalau Rocky Gerung tidak suka dikatain dungu, ya ayo kita berhadapan saja. Gerakan Advokat Nusantara ini bukan kuasa hukum Romo Beni ya, karena Advokat Nusantara, ya, Pergerakan Advokat Nusantara melihat sendiri pernyataan Rocky Gerung yang selama 2 hari ini menjadi viral dan sudah berkembang ke arah yang memprovokasi, ya, dengan potensi menimbulkan perpecahan antar kelompok. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Rocky Gerung dengan Romo Beni pun sebagai teman bisa pecah. Perpecahan antar individu, itu kata undang-undang. Karena itu dalam kapasitas sebagai advokat yang peduli terhadap persoalan kenegaraan, ya, persoalan bangsa dan negara ini, Advokat Nusantara yang terhimpun dalam Perekat Nusantara ini sangat berkepentingan, ya, ingin mengadvokasi persoalan ini supaya ada tanggung jawab hukum dari Rocky Gerung dan kawan-kawannya, bisa saja dalam bentuk mencabut pernyataannya itu dan meminta maaf kepada Romo Beni, atau jika tidak kita akan mendesak Polri untuk mengambil langkah-langkah hukum, tindakan-tindakan hukum atau upaya paksa supaya ada pertanggungan jawab secara pidana. Nah, kita memberi waktu 3 kali 24 jam untuk mencabut pernyataan, dan selambat-lambatnya 7 kali 24 jam untuk meminta maaf.